Selamat pagi pemirsa, bersama saya Thalia Putri. Dan saya Salsabila Rospa. Perkembangan besar terjadi di kawasan Asia Tenggara. Thailand resmi mengesahkan pernikahan sesama jenis, menjadikannya negara pertama di ASEAN yang memberi pengakuan penuh terhadap pasangan LGBT. Kebijakan ini memunculkan berbagai respons, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Hari ini kami menghadirkan laporan lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosesnya dan apa dampaknya bagi kawasan. Berikut informasinya. Pemirsa, situasi Thailand hari ini menunjukkan perubahan sosial yang cukup signifikan. Setelah kebijakan legalisasi diberlakukan, suasana di sejumlah kota besar terlihat lebih terbuka terhadap keberagaman gender. Kehadiran katoi atau transgender kini semakin terlihat di ruang publik tanpa stigma berlebihan. Penerimaan ini juga dipengaruhi budaya Buddha Trapeda yang memang sejak lama mengenal konsep keberagaman gender, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah hari ini sebenarnya mencerminkan kondisi sosial yang sudah berkembang lama. Pemirsa, jika kita melihat ke belakang, Thailand bukan negara yang tiba-tiba mengesahkan legalisasi ini. Sejak tahun 2015, pemerintah sudah menerapkan Gender Equality Act, undang-undang yang melarang diskriminasi termasuk bagi kelompok LGBT. Selain itu, Thailand juga aktif dalam forum internasional, mulai dari ratifikasi CEDAW hingga terlibat dalam pembentukan Komisi HAM ASEAN. Sejak komitmen inilah yang membawa Thailand pada keputusan besar tahun 2024. Melalui Marriage Equality Act 2024, pasangan sesama jenis kini mendapatkan hak yang sama dengan pasangan heteroseksual, seperti hak waris, pengasuh anak, hingga pengakuan resmi sebagai keluarga. Undang-undang ini memulai berlaku pada 23 Januari 2025, dan sejak saat itu, sejumlah pasangan LGBT telah resmi mendaftarkan pernikahan mereka di kantor pemerintahan. Jika ditinjau dari sisi kebijakan publik, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah Thailand. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hukum bagi kelompok LGBT yang selama ini rentan mengalami diskriminasi. Selain itu pemirsa, kebijakan ini juga bertujuan mendorong kesetaraan gender, serta memperkuat citra Thailand sebagai negara modern. Dari sisi ekonomi, Thailand juga melihat potensi besar dari sektor pariwisata, terutama pink tourism. Hingga saat ini, Thailand mulai merasakan dampak positifnya. Pasangan LGBT kini dapat mengakses hak hukum yang sebelumnya tidak dimiliki. Diskriminasi di berbagai sektor juga mulai menurun. Sejumlah warga menyambut gembira meski sebagian kelompok konservatif menyatakan penolakan. Namun secara umum, kebijakan ini memperlihatkan tren penerimaan yang terus meningkat. Keberhasilan kebijakan ini tidak bisa dilepas dari peran aktif masyarakat sipil. Banyak organisasi seperti RSIT dan Angel Foundation menjalankan kampanye, penyuluhan, hingga Pride Parade untuk meningkatkan kesadaran publik. Mereka juga menggunakan strategi bumerang paten, yaitu menggalang dukungan lembaga internasional seperti PBB dan UNDP untuk menekankan pemerintah agar segera mengesahkan regulasi ini. Respon negara ASEAN berjalan beragam. Indonesia masih belum memberikan dukungan maupun penolakan langsung. Malaysia menolak keras, Singapura baru menghapus kriminalisasi homoseksual pada 2022, namun belum mengakui pernikahan. Vietnam memberikan respon positif dan mengatakan bahwa langkah Thailand dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia lainnya. Dalam skala global, pemirsa, PBB dan berbagai organisasi internasional menyebut keputusan Thailand ini sebagai terobosan penting bagi Asia Tenggara. Legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand menjadi salah satu langkah paling penting progresif di Asia Tenggara. Kebijakan ini membawa perubahan besar dalam aspek sosial, hukum maupun diplomasi di kawasan.
Semoga informasi ini menambah wawasan Anda mengenai dinamika perkembangan tingkat regional. Saya Salsabila Rospa. Dan saya Talia Putri. Terima kasih telah menyaksikan Suara News. Sampai jumpa di program berikutnya.